Hai guys, ketemu lagi dengan Om Di sekarang. Tepatnya hari ini mau berbagi informasi kepada kalian semua bahwa sedang berlangsung sebuah event, acara yang keren banget pokoknya. Nah, mungkin kalian ada yang sebagian udah tahu, sebagian belum tahu. Tepatnya di Bali, di daerah Tabanan, ada sebuah kampung yang menginisiasi diri mereka sebagai kampung lalu lintas. Di Bali khususnya di Tabanan, keberadaan desa wisata merupakan suatu kebutuhan karena mengusung konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Bercermin dari itu, objek wisata dari desa juga harus dikembangkan. Nah, penasaran kan kayak apa? Sama. Om Di juga penasaran kayak apa sih kampung lalu lintas? Nah, sekarang gue udah terhubung langsung dengan tokoh adat di sana. Silakan Bapak Iketut Suranata. Terima kasih Om Didi. Saya perkenalkan diri. Saya selaku Bendeso Adat di Desa Sanggulan, Desa Banyaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Adanya terwujudnya kampung tertib berlalu lintas yang ada di Banjar kita ini adalah tidak lain inisiatif kesadaran warga atau masyarakat yang ada di desa kita menghendaki adanya kampung tertib berlalu lintas di desa kita. Dengan adanya kampung tertib berlalu lintas yang ada di desa kita ini, masyarakat kita atau warga kita akan sadar arti dari berlalu lintas yang ada di Kabupaten Tabanan, yang khususnya di Provinsi Bali. Dan dengan demikian kita akan menjadi, setelah terbentuknya kampung tertib yang ada di Banjar kita ini, menjadi role model contoh percontohan di kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Itu harapan kita, dan dengan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Tabanan yang sudah berinisiatif mewujudkan kampung tertib berlalu lintas yang ada di Banjar Sanggulan kita ini. Dan besar harapan kami setelah adanya peninjauan nanti dari Dirkamsal Lantas Polri, tentunya harapan kami dari Banjar Sanggulan menjadi yang terbaik di seluruh Indonesia. Terbentuknya kampung tertib yang ada di Banjar Sanggulan kita ini, semua inisiatif dari awal pengerjaan sampai terwujudnya kampung tertib berlalu lintas ini adalah semua swadaya masyarakat, warga masyarakat dibarengi dengan gotong royong dari STT kita, Skotruno Truni yang ada di Desa Adat Sanggulan, dan tentunya bekerja sama dengan Kapolres Tabanan, dan sehingga terbentuklah kampung tertib berlalu lintas dan sudah diresmikan tanggal 22 Maret oleh Kapolres Tabanan Bapak Mario. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit tentang berdirinya kampung tertib berlalu lintas yang ada di Banjar Sanggulan. Om Santi 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 Om.
Ketua Tim Penilai dari Dirkamsel Korlantas Polri menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi atas terbentuknya kampung tertib lalu lintas di Banjar Sanggulan yang dibangun atas kesadaran dari masyarakatnya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang berada di Kampung Tertib Berlalu Lintas bersama Pak Ketut ya. Dan ini ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, Pak Dirlantas. Dan semua tempat ini menjadi bagian penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Ini nanti saya akan bincang-bincang dengan Pak Ketut ya, sambil menceritakan. Mungkin nanti Pak Bupati akan menyampaikan sesuatu hal yang penting. Ini juga bisa kita sharingkan. Karena tertib berlalu lintas dimulai dari rumah kita. Dan kita melihat bahwa apa yang diajarkan di Desa Banjaranyar ini merupakan satu bagian yang sangat penting. Dan ini silakan Pak Ketut diceritakan proses membangun ini dari tahun berapa Pak untuk membangun kampung tertib ini? Proses awal dari pembangunan kampung tertib berlalu lintas yang ada di Banjar Sanggulan ini mulai awal kita rapat bulan kemarin Februari, tanggal 2 Februari 2021. Ini semua konsep pembangunan dengan kesadaran masyarakat, ada warga kita yang ada di Banjar Sanggulan, dan semua pengerjaan pengecetan dan sampai terwujudnya kampung tertib berlalu lintas itu semua swadaya dari warga yang kerjasama sama STT atau Sekoruno yang ada di para pemuda di sini ya, para pemuda. Dan ini ya, atas dasar kesadaran ya, untuk membangun, untuk memberi contoh, membangun situasi suasana yang nyaman ya, Pak ya, yang indah, yang asri. Mudah-mudahan ini tadi sampaikan bahwa kalau kita melihat Bali sebagai kawasan masyarakat yang sadar seni budaya dan pariwisata, saya kira ini menjadi sangat penting. Nah ini mungkin kita juga ada Pak Bupati, ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal tentang tertib, membangun masyarakat yang tak benda ini juga penting Pak, bukan hanya yang benda. Monggo Pak, silakan disampaikan. Terima kasih Pak Dir, jadi juga dari teman-teman Polri yang hadir khusus dari Jakarta menilai kampung kami di Desa Banjaranyar Sanggulan ini saya appreciate sekali. Kenapa? Karena sebuah kabupaten kecil di Bali, kesadaran masyarakat dengan inisiatif dari pemudanya, dari desa adatnya, dari tokoh-tokoh semua membuat sesuatu, kami pemerintah daerah memberikan apresiasi. Tinggal kami sebagai bupati akan memberikan sebuah regulasi apa yang menjadi harapan masyarakat kami di sini. Seperti tadi disinggung, bukan hanya cukup di sini saja sebagai daerah kampung tertib berlalu lintas, tapi bagaimana ke depan juga dijadikan sebuah desa wisata. Saya lihat di Bali ini, khususnya di Tabanan, desa wisata adalah merupakan sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena dari desa oleh desa untuk desa. Jadi serta-merta objek wisata itu bukan hanya dari luar negeri, dari Jakarta. Kita juga di desa bisa menikmati alam panorama yang seperti kita lihat tadi. Buktinya anak-anak bisa belajar, ada perpustakaan, tadi ada ayunan, ada segala macam, kan orang kampung sendiri yang menikmati. Demikian Pak Dir yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pemerintah appreciate. Terima kasih Pak. Ini karena perlu ada political will, tapi ternyata political will yang dibangun oleh Pak Bupati ini sangat luar biasa, karena dengan membangun kampung tertib berlalu lintas ini sebenarnya juga membangun masyarakat. Ini juga membangun peradaban, karena sumber daya manusia adalah aset utama daripada bangsa kita. Dan pariwisata merupakan bagian untuk menumbuh kembangkan patriotisme, cinta bangsa, cinta tanah air, dan juga merawat
atas potensi-potensi yang ada. Ini ada Pak Dandim. Ya. Pak Dandim, ini apa kebijakan Pak Dandim yang di konteks Muspika ya? Di sini Muspida. Ini juga membangun suatu keharmonian yang ada di dalam masyarakat Tabanan. Monggo silakan Pak. Terima kasih Pak Dir, kaitannya dengan kegiatan yang diberikan pada pagi hari ini. Pada dasarnya kami sangat mendukung dan sangat support sekali ya, karena memang seperti yang disampaikan tadi tentang ketertiban itu harus kita mulai dari dini ya, keluarga, lingkungan kecil, kemudian di desa, kemudian naik lagi sampai ke wilayah kabupaten. Apabila hal ini bisa diberikan secara terus-menerus, edukasi, sosialisasi, dan pembelajaran kepada yang lainnya, mudah-mudahan dari hal-hal kecil ini bisa menular kepada yang lainnya. Budaya tertib memang harus kita mulai, dan kita harus mulai berikan sejak dari dini. Supaya apa? Ya, karena tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, berlalu lintas, keluar dari rumah, dan sebagainya. Apabila sudah terbentuk dengan baik dan sudah tersosialisasikan dengan semuanya, ya mudah-mudahan tidak perlu banyak dikasih anjuran, himbauan, tapi sudah berjalan dengan kesehariannya. Demikian. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dandim. Ini ada Pak Kapolres. Pak Kapolres, silakan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tertib berlalu lintas ini. Siap, terima kasih Jenderal. Mohon izin pada pagi ini dengan kehadiran Jenderal kami sangat bangga dan sangat kagum, dan juga menjadi motivasi kami tentunya untuk terus menjaga dengan cara menciptakan kampung tertib lalu lintas ini. Tentunya tadi upaya-upaya dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat kita, terutama masyarakat Tabanan. Tentunya ini juga apresiasi kami kepada Bendesa Adat Sanggulan yang telah mau bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan kampung tertib lalu lintas sebagai ikon, sebagai awal mula cikal bakal dari terciptanya tertib berlalu lintas di keseharian masyarakat kita. Ini juga tentunya tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan support dari pemerintah daerah, Pak Bupati dalam hal ini, Pak Dandim, yang juga saya misalnya selalu saling membahu, tidak hanya masalah tertib tapi masalah sektor kehidupan yang lainnya menjadi cikal bakal untuk terjadi kesulitan, keserasian, keharmonian dalam berbagai aspek masyarakat. Dan ini Sanggulan akan juga menjadi dari kampung tertib ini akan menjadi prestasi-prestasi yang lainnya juga, Indra. Mungkin selanjutnya akan diajukan juga untuk perlombaan si Padu, si Pandu Peradat Raja Bali. Nah, ini prestasi yang tercipta dari momen-momen terbentuknya kampung tertib lalu lintas ini. Ya, memang ketika kita menyadari bahwa pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa, dan pendidikan itu tidak hanya secara formal. Apa yang dilakukan kampung tertib merupakan suatu pendidikan secara non formal yang dibangun tidak hanya yang tangible, tetapi yang intangible, yang tak benda, karena ini membangun kesadaran. Keselamatan yang pertama dan utama, dan kita harus tumbuh kembangkan. Oleh sebab itu, stop pelanggaran, stop kecelakaan, dan keselamatan untuk kemanusiaan. Nah, itu tadi guys. Seperti itulah yang namanya kampung lalu lintas. Kan tadi juga udah lihat semua kayak gimana acaranya, eventnya seperti apa, berjalan lancar semuanya. Dan tadi juga Pak Krisnanda juga udah ceritain semuanya dengan detail. Ingat, tetap tertib berlalu lintas. Kenapa sih harus tertib berlalu lintas? Kan yang pakai jalan bukan kita doang, yang lain juga pada pakai jalan. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.